Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang bagaimana distorsi mengaji. Di uraian kami sebelumnya sudah pernah kami sampaikan bahwa kitab itu bukan hanya kitab yang mushaf. Kitab itu ada di baliknya kitab yang mushaf itu adalah kitab qadim, di mana yang bisa membacanya hanya hati yang lembut lunak. Nah, dalam ulasan kali ini kami akan mengulas tentang distorsi mengaji. Kata mengaji atau ngaji itu awalnya adalah mengadop dari kata-kata Jawa, di mana ngaji itu adalah singkatan dari ngasah jiwa atau ngasah jiwa. Ini pada bahasa Jawa, kosakata Jawa zaman kuno ya, ngaji itu ngasah jiwa, bukan membaca, tapi jiwanya yang diasah. Itu dari kosakatanya ngasah jiwa. Kemudian pada zaman sekarang ini telah didistorsi ya, terjadi distorsi sebagaimana telah disampaikan Rasul dalam hadis, pada saat nanti Islam itu rusak, tidak tinggal Quran itu kecuali tulisan dan lafal hurufnya saja. Di uraian kami sebelumnya, Al-Quran itu adalah ada Al-Quran mushaf dan Al-Quran qadim. Dan Al-Quran qadim itu ada di balik Al-Quran mushaf. Jadi orang di zaman sekarang ini membaca cuma lafal tulisan saja dan hurufnya. Sama persis pada zaman ini yang dibaca hanyalah bunyi-bunyian dan tulisannya saja. Tulisan Arabnya saja yang dibaca dan juga diberi cengkok lagu, sehingga membaca mengaji ini terlihat begitu merdu, begitu santun, sedangkan tetapi isinya sudah tidak ada yang peduli, tidak ada yang membaca terjemahan, apalagi mengetahui belajar tentang qadimnya yang dibalik bacaan itu. Padahal yang paling penting intinya adalah qadimnya yang ada di baliknya itu. Cuma jadi jika cuma membaca dan mengaji itu yang dibaca itu hanya tulisan, lafal dan hurufnya saja, dan itu adalah baharu, bukan qadimnya. Itu semua akan rusak, dan itu adalah kemampuan akal kita menghafal, membaca. Pada saat kita nanti tertidur atau kita nanti meninggal, itu semua akan hilang. Tapi jika kita sudah bisa belajar dan mengerti tentang Al-Quran qadim, itu akan kita bawa sampai kita nanti kembali kepada Tuhan. Itu tidak akan hilang karena dia kekal. Jadi pada zaman sekarang ini, cuman bunyi ini adalah sebuah distorsi yang luar biasa. Bagaimana mau mengasah jiwa? Cuma bunyi-bunyian saja dan lagunya saja. Yaitu sama juga dengan cuman jadi lagu. Kayak misalnya di zaman sekarang, di akhir-akhir sebelum masa-masa ini, bahwa sampai itu kayak sholawat itu ya, sholawat itu sampai orang itu berbondong-bondong, sampai berjubelan banyak banget, dan itu di dalamnya cuman
sholawat yang dinyanyikan saja dari malam sampai tengah malam itu, yang nonton itu sampai banyak sekali, sampai berjubel-jubel, sampai ya sampai sedemikian. Itu yang dilihat cuman hanya sholawat saja. Memang sholawat itu bertawasul, tapi bertawasul di sini harus bisa nyambung dengan Rasulullah. Dan kalau cuman bunyi-bunyian, cuman sholawat, itu ya cuman kayak menyanyikan sebuah lagu, tidak beda sama kita menonton sebuah konser grup band. Jadi ini dimana mengaji ini dengan cuman hanya bunyi-bunyian saja, cuman jadi lagu saja, ini tidak mungkin mendapat pahala, tidak mungkin mendapat petunjuk, apalagi mendapat nur. Cuman mendapat bunyi dan diakui oleh secara lahir oleh orang di dunia, tapi tidak dapat apa-apa. Pahala ya tidak, pengetahuan juga tidak. Beda kalau kita belajar tentang Al-Quran Qadim, itu nanti kita akan mendapat nur, kita akan bertambah, pemahaman pengetahuannya juga ditambah, diberi pengetahuan, di mana sekarang cuma membaca bunyi dan lagu, sama seperti menyanyi, kita menyanyi pakai lagu-lagu bahasa Inggris, kita menyanyi disesuaikan dengan iramanya, musiknya, tapi begitu ditanya itu artinya apa, tidak tahu. Itu isinya itu apa, tidak tahu. Nah, jadi itu cuman menirukan lagunya saja. Aku cuma menirukan bunyi liriknya, dan anggapannya mereka ini dapat mendapat pahala. Jadi mereka di zaman akhir ini kebanyakan rata-rata hampir semua, tapi ini ya sudah distorsi, semuanya itu cuman mengaji dengan lagu, lirik, syair sampai sedemikian merdunya, dan mereka menyangka itu semua mereka mendapatkan pahala, padahal itu tidak sama sekali, dan itu hanyalah sia-sia saja. Dikira itu ngaji, padahal bukan, masih jauh sekali tentang ilmu mengasah jiwa itu. Jadi kita harus bisa belajar memahami, bukan hanya di zahir mushafnya saja, bukan hanya di mengaji di fisik Al-Qur'annya saja, kita juga harus bisa mengaji. Dalam hal ini adalah belajar tentang qadimnya yang ada, yang disebut dengan Al-Qur'an Qadim, sehingga di sini juga sama artinya dengan mengasah jiwa kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi waridhoka matubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.